Mengapa plugin ini cocok untuk teman-teman yang baru belajar sound design pemula? Oke guys, kita simak di video ini guys. Halo teman-teman, thank you masih stay di channel perjuangan kita ya kan. Dan thank you buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and cumin-cuminnya. Tidak lupa tetap hormati dan hargai orang lain guys, karena hidup kita tidak lepas dari bantuan orang lain. Oke guys, seperti biasa kita tutorial atau info. Tutorial ini saya tujukan untuk teman-teman yang masih pemula, yang sudah pro mending push rank ya, biar top global. Oke guys, kita langsung aja kita bahas tentang satu plugin ya, teman-teman bisa tambah di sini, tambah terus ke 3X OSC, ataupun ini kan masih default atau sampler ya, klik kanan di sini, replace, terus 3X oscillator. Oke, ada dua cara sembarang. Kalau saya 3X OSC ini langsung ya, maksudnya saya replace ini ya. Oke, sebelum lanjut, ini nanti kita membahas tentang 3X oscillator saja ya, kita belum membahas tentang sound design ya, jadi penjelasan fitur-fiturnya aja ya. Oke. Fiturnya sederhana seperti ini dari segi tampilan ya kan, bandingkan dengan seperti kayak bawaan lah, misalkan Citrus, tampilannya seperti ini ya kan. Oke, udah beda jauh, apalagi kayak seperti ini. Saya tambahkan dulu ya, kayak Toxic Biohazard. Nah, keren kan, kayak hijau seperti ini ya. Belum lagi kayak saya tambahkan lagi seperti luaran, kemarin kita Serum ya. Oke, seperti ini ya, keren kan. Nah, begitu ya. Jadi setiap plugin itu punya tampilan masing-masing ya, yang intinya sama, sebagai sumber suara gitu ya, atau membuat instrumen gitu. Itu dari segi tampilan ya. Bentar, ini saya minimize dulu guys, biar nggak mengganggu ya. Bentar, saya taruh sini dulu nih. Apa nih, jendela yang melayang lah saya menamakan nih. Oke, itu ya. Jadi sederhana seperti ini. Terus mengapa kadang teman-teman bilang 3X OSC ini itu membuat instrumen dari awal? Ya karena memang kalau kalian buka terus kalian tekan ini ya, klik terus preset, ini nggak ada presetnya guys. Nah, kalau ada EVS sub bass ini kan, ini sound design saya dulu nih ya, saya buat sub bass sendiri gitu ya kan. Nah, di sini nggak ada, di sini pun juga nggak ada ya kan. Nah, bandingkan dengan kayak Citrus lah ya. Bentar. Nah, klik preset di sini, kan ada semua nih ya kan. Oke, seperti itu ya. Apalagi misalkan Toxic Biohazard ya, ini ada, meskipun di sini nggak ada guys. Misalkan ya, loh kok nggak ada bang, berarti nggak ada dong presetnya. Ada di layar sini guys nih. Nah, bass, default, keyboard, dan lain-lain ya. Jadi nanti kalau kalian bingung di suatu plugin gitu ya kan, cek dulu di sini, di preset sini ya. Kalau nggak ada berarti ya dicari di jendelanya ya, pasti ada ya. Kecuali 3X oscillator atau mungkin plugin seperti 3X OSC membuat instrumen dari awal gitulah pokoknya ya. Oke, terus fitur utamanya ini wave, terus ini feeder, pass off dan detune, terus coarse sama fine, ini penyetelan kasar sama halus, kemudian ini panning, dan kemudian mix level, rasio ya, volume rasio. Kemudian berikutnya envelope, LFO, filter, dan mungkin ini tambahan ya, lain-lain ya nanti ya. Oke, seperti itu. Oke, sebelumnya guys,
kemarin kita kan sudah pernah sound design di Serum ya kan, di sini kan kemarin. Nah di sini kan. Nah karena ini kan terlalu kompleks ya, sebenarnya harus di sini dulu guys belajarnya, yang simpel dulu gitu. Jadi nggak langsung yang plugin yang banyak apa ya, envelope, ini envelope sampai 3 ya kan, LFO sampai 4, dan mungkin ada filternya ini juga banyak sekali ya kan. Nah seperti ini ya kan. Nah, kalau oscillator ini cuma A sama B ya kan, dan seterusnya ya. Apalagi di sini ada FX-nya, ada distortion, flanger, phaser, dan kawan-kawan ya, seperti itu. Oke itu. Jadi nanti kita pelajari di sini dulu. Terus mungkin di sini teman-teman ada pertanyaan, ya. Bang, ngapain sih kita capek-capek sound design, ya kan? Capek-capek pilih wave, capek-capek geser atas geser bawah knob, feeder, terus putar kanan putar kiri knob, dan banyak lagi ya kan. Ngapain kita susah-susah? Padahal kalau kita mau download VST ini kan udah banyak bang, nih presetnya udah banyak nih ya kan. Iya betul. Kenapa sih kita kok diajari sound design itu? Biar kalian itu sebagai DJ produce atau remixer ngerti yang namanya sound design gitu loh ya kan. Kan lucu nanti kalau kalian ngobrol dengan teman-teman produce yang lain, remixer yang lain, membahas tentang sound design, kalian plonga-plongo, wah angel lagi ya kan. Kamu ditanya nih, guys, sound design itu apa ya? Atau mungkin ditanya junior kalian lah gambarannya ya kan. Wah, apa itu ya? Nah repot kan, sound design kok nggak ngerti ya kan, kacau. Minimal ini untuk wacana, untuk pengetahuan gitu guys. Silahkan kalian pakai sampel-sampel yang kalian download, sampelnya teman-teman ataupun VST dengan presetnya, monggo. Minimal kalian tahu sound design gitu aja loh ya. Toh ini di kurikulum DJ School, di produce ya kan. Nah ini pasti sedikit akan dikasih sama trainer ya, buat pengetahuan, biar tahu rasanya zaman dulu itu gimana gitu, kayak membuat sweep up ya kan, membuat kayak riser gitu ya kan. Ya sound design guys ya kan. Kalau sekarang enak, kalian tinggal drag and drop. Saya pun juga gitu, tinggal drag and drop aja ya kan. Nah, cuma kan minimal kita ngerti ini guys gitu loh. Oke, tapi ini dipelajari monggo, tidak juga monggo, itu terserah kalian ya. Kalau saya ini saya pelajari gitu ya kan. Dan untuk apa ya, pelajaran untuk teman-teman mungkin yang pemula tentang sound design gitu ya. Itu ya untuk fitur-fitur utamanya. Terus kemudian apa lagi ya, ini 3X oscillator ini dinamakan 3X, itu sumber suaranya ada 3 nih, 1, 2, 3 ya. Ini nganan satu baris ya guys, satu baris. Bedanya ini enggak ada mix level, kalau ini ada ya. Yang ada itu cuma osilator 2 sama osilator 3 ya. Penyebutannya oscillator monggo, osilator monggo, sama saja ya. Wis nggak usah debat di sini masalah pengucapan OSC ya kan. Sembarang, yang penting kalian tahu bahwa artinya sumber suara gitu ya. Sumber suara dengan wave yang kita tentukan, oke? Oke, terus kemudian kelebihan dan kekurangan ya guys ya. Karena setiap plugin gitu kan atau VST gitu kan punya kelebihan sama kekurangan ya. Kalau dari XOSC ini ringan di CPU guys ya. Jadi kalian mau buat suatu instrumen terus kamu layer gitu ya, bisa gitu ya kan. Toh DJ produce ya kan, itu yang meskipun apa ya enaknya ngomong, dia terkenal gitu ya, terkenal, masih ada yang pakai ini guys ya kan, bawaan FL gitu loh ya kan. Ini ringan di CPU. Kemarin saya sudah pernah katakan di video yang mana saya lupa, saya pernah download yang namanya VST atau plugin Spear itu namanya.
Ya, jadi laptop saya nggak kuat. Komputer saya juga nggak kuat. Ya maklum guys, komputer kayu ya kan. Ya itu sih bedanya dengan ini. Akhirnya ya saya pakai VST yang atau plugin yang enteng-enteng aja lah ya. Oke, terus ini mudah digunakan. Ya kan, simple, ya kan. Kalau seperti ini masif lah misalkan. Knobnya banyak ya kan. Contoh saja dari segi osilator 1 2 3 ini ya. Lihat. Ini kalau saya klik wave-nya, banyak guys. Saw ini ada beberapa. Di pulse sama saw jadikan satu. Ada sin, ada PWM. Square ya kan, terus di gabung dengan saw 1. Square sama saw 2 dan seterusnya. Nih, ya kan? Banyak banget guys. Nah, kalau di 3x osilator, nah, cuma simple satu doang gini guys, ya kan? Mungkin gabungannya dengan osilator 2 ataupun 3. Ya, begitu. Oke. Dan ini memang diciptakan untuk membuat suara dasar guys ya. Jadi kalian nanti perlu mixing lagi di mixer ini. Sini ya. Dengan berbagai plugin yang kalian miliki untuk mixingnya. Oke. Terus kekurangan di sini dia tidak punya yang namanya efek tadi guys, ya kan? Efek kayak yang saya sampaikan di serum tadi ya, seperti ini, ya kan? Delay, ya kan? Ada reverb. Nah, kemungkinan teman-teman di sini ketika membuat instrumen di serum misalkan ya, udah ada delay, udah ada reverb. Ketika mixing, kalau udah cocok ya nggak usah di delay atau di reverb lagi gitu guys, contoh ini. Nah, nggak usah gitu loh ya kan. Karena sudah ada di VST-nya, ya kan. Nah, di sini udah kalian setting dengan suara yang kalian minati, ya kan. Yang bagus sesuai dengan selera kalian gitu ya. Begitu. Kalau di sini memang kalian nggak cocok, wah ini nggak cocok nih aku. Delaynya si serum sama reverbnya, ya udah matikan aja gitu ya kan. Matikan, kalian pakai reverb sama delay yang kalian miliki, yang kalian cocok. Nah, ini bawaan, mungkin teman-teman pakai yang luaran gitu ya kan. Seperti itu guys ya. Ini saya delete dulu nih. Otomatis ini nanti videonya akan panjang. Jadi ya mohon maaf guys, biar tidak ada yang ketinggalan gitu, biar detail gitu setiap kali saya buat video ya, biar nggak ngulangi ya kan. Mindon gawe ini mana apa ya, kerja 2 kali ya kan. Enak dong bang kerja 2 kali, kontennya makin banyak ya, nggak gitu sih ya kan, biar satu selesai lanjut ke yang terbaru gitu ya. Oke, apalagi ya kekurangannya, yaitu sih mungkin ya tampilan lah ya, cuma sederhana seperti ini dan tidak punya preset. Ketika di load kalian harus buat preset sendiri guys ya. Jadi kayak saya kemarin buat EVS Subbass ini, saya namai sendiri, akhirnya tampil di sini ya, seperti itu guys. Jadi kalian simpan nanti guys ya, kalau sudah sound design misalkan membuat suara bass. Bass kan macam-macam, ada bass yang clean gitu ya kan, mungkin ada bass yang ada ngesaw gitu sampai mid suaranya ya kan. Nah, kalian simpen. Oke, seperti itu ya. Itu untuk permulaan guys. Langsung aja ke penjelasan. Bentar, saya pakai headphone dulu guys. Oke, langsung ke layar. Ini standarnya guys ya, standarnya suaranya seperti ini, dengan kondisi mix level osilator 1 nggak ada, osilator 2 ini 50%, osilator 3 25%. Oke, suaranya seperti ini. Oke ya, seperti itu. Nah, yang saya tekan ini nih guys, C5 nih ya, nanti selalu C5 yang saya tekan. Oke, terus kemudian kita pakai satu osilator dulu. Kalau pakai satu osilator buat belajar, nah, untuk mix level ini yang osilator 2 kalian 0 kan, 0% ya. Yang 3 juga 0%. Sudah seperti ini. Dengerin suaranya. Beda atau dengan yang tadi?
Oke, seperti itu. Oke, terus setiap wave itu beda suaranya. Ini kita kenali dulu yang apa ini? Melengkung ini namanya wave sine. Atau kalian kalau dulu belajar matematika sinus itu loh, ya kan? Koordinat, terus kemudian ada kalian membuat semacam gambar gitu ya kan, titik puncak Y sama dengan 2x atau apa saya lupa guys ya. Pokoknya sinus itu loh ya. Trigonometri pelajarannya ya. Ini hanya mengingat, nggak usah kalian pelajari, nggak usah kalian hitung. Ini cuma mengingat aja ya. Oke, yang ini square. Jadi persegi ya. Atau biasanya menamakan teman-teman pulse ya, pulse gitu ya. Oke, saya tekan. Nah, seperti ini suaranya. Ya, ini tadi default. Nah, yang ini seperti square, cuma ini agak apa ya, melengkung gitu, tirus guys. Ya. Untuk awalan ini. Gini suaranya. Dengerin suaranya nih. Nah, seperti ini. Hampir sih ya. Oke, itu. Kemudian yang ini. Yang ini triangle. Wave triangle. Jadi bentuknya seperti segitiga nih, kalau ditarik garis kan kayak segitiga kan, segitiga atas, segitiga bawah gitu ya. Puncak atas, puncak bawah ya. Garis ininya ini miring. Nah, ini triangle. Kalau yang ini sama-sama miring, cuma beda. Kalau ini kan tegak lurus nih. Ya kan? Oke, ini triangle seperti ini suaranya. Agak dalam gitu ya. Oke, langsung ke kanannya nih, SAW, gergaji gitu ya. Seperti ini suaranya. Oke. Nah, ini yang warna oranye. Cukup ini aja. Ya kalau ini noise, ini warna hijau ini. Kalau kalian tekan warnanya hijau seperti dadu guys ya kan. Kayak dadu ular tangga kalian itu loh. Kalau di sini dadunya teman-teman yang suka otok. Ini pas nggak usah nih. Cukup ini aja. Terus ini wave gitu ya kan. Maksudnya memasukkan suatu file gitu ya untuk nanti kalian sound design gitu. Ini nggak usah. Ini nanti kalian coba. Kalian kembangkan sendiri. Yang penting yang dasarnya cuma ini loh, 5 ini loh. Ya. Kita ulangi sin square. Ini yang depan kayak square cuma apa namanya saya lupa guys. Jadi pokoknya awalannya itu enggak persegi, tirus gitu aja ya. Ini triangle atau segitiga, ini SAW atau gergaji ya, seperti itu. Nanti kalian pilih. Sementara saya standarkan di sin. Oke. Sekarang kanannya ada dua feeder ya di sini ya. Dua feeder. Di alat DJ kalian kan juga ada toh feeder. Nah, kalian ingat yang atas bawah itu ada feeder volume. Deck 1, deck 2. Kalau punya 4 ya berarti ada deck 3, deck 4 volume ya. Kemudian ada pitch feeder BPM ya, yang BPM itu loh ya kan. Kalau keloknya nggak kalian nyalakan ya jadi ngepitch ya. Tapi kalau kalian nyalakan hanya temponya aja yang cepat lambat, tapi suara nadanya tetap gitu ya. BPM silahkan dicek di alat DJ kalian, pasti ada ya. Oke, yang pertama ini face off. Kalau kalian sorot selalu cek di sini guys, di jendela informasi akan keluar ukurannya persen ya. Jadi face off ini itu fungsinya, jadi titik mulai kalian kalau kalian naikkan atau turunkan dia tidak persis di tengah nol sini guys, kalau koordinat ya. Jadi bisa di tengah sini, bisa di atas sini. Jadi nanti suaranya akan lebih kaya gitu karena stereo. Oke, kita dengerin ya. Oh, bentar. Ini kita buat skor dulu guys, nanti biar kita enak ya. Saya klik kanan, piano roll yang suara kayak bass aja deh ya. Open score nih pakai bass ini aja. Pakai 1 bar aja guys. Nih ya. Arahkan ke C sini deh. Oke, ya ini sebenarnya skornya anu guys, kayak lagu sub EDM si trance. Apa nih? Si trance bisa, trance bisa.
Ya nanti silakan kalau mau nyontoh nih, ya kan. Ini kemarin saya pakai sepertiga step. Oke benar ya. Silakan dicontoh, di pause sendiri ya. Oke. Oke saya kembalikan step. Ini kalau pengen nyontoh aja sih. Oke kita kembali ke 3x oscillator, ya kan. Nanti BPM nya saya rendahkan dulu aja deh, 128 biar agak lambat gitu ya. Deng 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 deng. Oke kita tarik pass off nya. Ingat pass off tadi fungsinya untuk stereo, ya kan, untuk menambah biar lebih lebar gitu suaranya, lebih kaya gitu. Dengan acuan titik bunyinya itu pokoknya tidak di nol ya, bisa di tengah sini, bisa di atas gitu ya. Oke saya play, teman-teman dengerin ya. Kita tarik ke atas, berapa persen dia akan berubah. Nah udah berubah kan. Nah lebih lebar kan. Nah seperti itu. Coba saya klik kanan, reset dulu. Kalau normal seperti ini. Sebentar guys, headsetku kok kacau nih. Oke coba ke bawah. Nah ini udah terasa guys, 10% udah terasa loh, min 10% nih, ya kan. Nah lebih lebar kan. Nah seperti itu guys ya. Saya matikan dulu, itu untuk pass off. Nanti teman-teman coba. Sekarang detune dengan pass off ini di 0 ya. Kita coba satu persatu guys. Nah untuk detune itu membuat stereo flanger. Teman-teman di alat DJ kalian itu ada efek, ya kan. Di keluarga efek itu ada flanger, ya kan, phaser, echo, mungkin reverb, apalagi ya, banyak lah ya, banyak, pasti banyak. Silahkan dicek di alat DJ kalian. Nah kalau yang detune ini efek flanger ya. Silahkan cek di sini ukurannya sen, tarik ke atas plus berapa sen atau min berapa sen. Oke kita play, coba dengerin, ya kan. Ini udah terasa nih, plus 6 sen nih. Nah ya kan, efek flangernya udah mulai terasa nih, flange, ya kan, lebih lebar itu. Oke ya seperti itu. Saya reset. Sekarang ke bawah. Nah ini terasa nih, ya kan. Nah seperti itu guys ya suaranya untuk detune. Oke langsung ke knob, coarse sama fine. Oh ya lupa guys, jangan lupa teman-teman ngopi dulu, udut dulu guys, iklan dulu ya kan. Nanti silakan dicepetin sendiri. Jangan lupa teman-teman udut dulu guys. Tak buka botolan saya. Aduh lali rata buka guys. Bunyi nggak suaranya guys, cepuk gitu ya kan. Seger. Oke tutup lagi biar nggak ngabar. Oke lanjut guys, sekarang coarse sama fine. Nah ini dua knob ini. Kalau coarse ini saya bilang pengaturan kasar, kalau fine itu pengaturan halus. Sama-sama pitchnya, lihat di sini ya. Yang ini coarse pitch, ini fine pitch. Oke kita ke coarse pitch dulu ya. Nah ini rentangnya min 24 sampai min plus 4 plus 24. Normalnya kan 24 kan guys. Kalau ke sini ini min 24. Meskipun ini tulisannya 0 guys, tapi ini di otak kita min 24. Karena apa? Kalau kita klik kanan reset, ini 24. Kalau nganan ya ini plus 24 gitu ya kan. 48 kurangi 24 berapa? 24 lagi kalau kita reset, 24 lagi ya. Nah, ini untuk keterangan yang ada di knob coarse. Nah, di sini ini semitone. Plus 1, min 1, min 2 dan seterusnya. Ya. Nanti ke sini ya semakin kayak ngebass gitu, guys, semakin ke arah bass. Kalau ke kanan ya semakin ke arah mid gitu. Ya.
Oke, nanti coba kita buktikan. Ini saya masukkan mixer 10 ya. Tarik ke mixer 10. Nanti dia di sini nih. Nah, 10 sini nih. Coba saya isi EQ2. Ini untuk perbandingan aja guys ya. Maksudnya untuk melihat apa ini merah-merahnya. Bener tidak gitu ya. Saya geser ke sini dulu biar teman-teman lihat. Ini saya bilang kasar kenapa? Nanti kita tarik sedikit aja sini guys, udah terasa gitu loh ya kan, udah terasa banget ya. Kalau ini nggak begitu terasa nanti yang fan ini ya. Oke, saya reset dulu, kita play guys. Ini di sini ya, sekitar di berapa hertz nih? 262 ya, di low mid. Coba course ini saya tarik ke kanan ya, pelan-pelan ya. Ini nanti akan geser ke kanan guys, ya kan? Nah, ya kan? Nah, jadi ke arah mid. Kalau mentok, nah di sini men, nah di area sini lah, 1064 Hz ya. Oke, kalau saya kembalikan klik kanan reset, dia nanti ke arah sini lagi, 3 ini 262 ini, kita play ya kan. Oke, kalau ke kiri pastinya berbalik ya kan, dia ke kiri ke arah bass ini. Oke, kita coba ya kan. Nah, mulai gerak dia. Kalau mentok, nah ke subbass ini guys, di sinilah ya, yes 63an lah, ini nih 65an sini ya, karena subbass kan antara di sini guys, ini sini ke kiri lah ya, mungkin di sinilah ya, berapa nih, 60-an pokoknya subbass itu guys, kurang lebih 60 ke bawah. Oke, saya reset dulu, klik kanan reset. Itu untuk course ya kan. Tadi yang saya bilang kasar tadi, sedikit aja dia sudah ngaruh gitu. Sekarang fan, ini nggak begitu ngaruh guys, pergerakannya dikit banget, tapi di suara itu ngaruh. Kita play coba, dengerin ya. Satuannya ini sen ya. Nah ya kan, mulai ada perubahan nih. Nah kayak tetep gitu, tetep di sini gitu, pindahnya dikit banget nih untuk fine ini. Coba ini reset ya kan, ke arah jam 12, arah ke kiri. Udah ada perubahan suara ya, meskipun tidak signifikan ya. Oke, seperti itu ya. Saya reset dulu, saya matikan. Itu course sama fine ya kan. Jadi wajar aja kalau teman-teman nanti ketika melihat suatu preset di sub di 3X oscillator, kalian download preset ya, dan gesernya cuma dikit-dikit gini guysnya, karena memang yang pembuat di awal itu pengen suara yang dia pengini gitu loh ya kan, bagusnya dia gitu ya kan. Jadi wajar kalau cuma sedikit, nggak terlalu ekstrim gini, enggak ya, jadi cuma dikit-dikit itu. Sound design itu seperti itu, tetap tergantung pada yang pembuat di awal. Oke, yang ini panning guys. Panning itu kalau di bahasa Indonesia geser ya, geser kanan kiri ya. Coba saya play, kalian pasti paham lah ini ya. Ini ada lambangnya ini, speaker kanan sama kiri panning nih. Kalau mentok kanan, yang dominan headphone atau speaker kanan ya. Kalau ke kiri berarti ke kiri sini ya, seperti itu. Saya reset. Nah, nanti kalian pilih instrumen kalian dominan yang mana gitu ya, kanan atau kiri. Nah, tentunya di sini teman-teman ada pertanyaan, loh bang, abang nih tarik nganan loh, kenapa headphoneku kok di kiri? Ya kalian salah pakai headphone, jangan terbalik ya kan? Kabelnya di kiri, telinga kiri. Nah, kalian kebalik sih, ya akhirnya kebalik ya kan, nggak apa-apa lah, yang penting bukan otak kalian yang terbalik. Canda guys. Oke, itu ya. Oke, sekarang masuk ke mix ya. Ini mix level. Oke guys, jadi mix level ini teman-teman biar nggak ada kekeliruan ya, biasanya teman-teman gini, ini kalau ini mentok ke kanan, mentok gini kan 100%, lihat di sini ya, di jendela ini juga 100%. Ngiranya kita
ya kan, bercampur jadi satu. Ini 100%, ini 100%, ini 100%. Jadi osilator 1, 2 dan 3 100% semua. Salah, guys. Ya, salah. Ya karena di 3X osilator kita coba dulu, ini kita mau memix 1 dan 2 ya. 3 nggak usah dulu. Ini dari posisi 0%. Kalau kalian pengen 1 dan 2 ini campur jadi satu, ya kan? Kalau ini naik, yang osilator 1 akan terkurangi suaranya, guys. Ya kan? Nah, sehingga sampai kita naikkan sampai 50%. Jadi kalau ini 50%, karena yang aktif osilator 1 dan 2, 1 50%, 2 50%. Gitu, guys, ya. Jadi nanti nggak mentok sampai 100, enggak. Ya. Seperti itu, meskipun nanti kita ketika buat satu instrumen itu menyesuaikan, nggak apa-apa gitu loh. Sampai sini nggak apa-apa kalian, ya kan? Ya kan, minimal kalian kan tahu fungsi knob mix level ini loh, ya. Oke. Nggak percaya kita buktikan, guys. Ini 0 ya. Jadi ini nanti suara 1 akan terkurangi, dicampur 50% osilator 1, 50% osilator 2. Oke, kita play. Ini nggak usah nih, langsung aja ya, pakai telinga kalian dengerin. Saya play ya, ini biar standar ya. Oke, saya putar kanan. Nah ya kan, sudah mulai ada suara masuk dan osilator 1 akan memudar lama-lama, ya kan, sampai 50% seperti ini. Nah ini baru, guys, osilator 1 50%, osilator 2 suaranya 50%. Ini kan ke bawah nih, 0. Oke ya, seperti itu. Nah, kalau kalian pakai osilator 3, ya kan, 3 osilator 1 2 3, berarti 100% dibagi 3 berapa? 33 kurang lebih ya, 33-an ya. Tapi standarnya kalau kalian load 3X osilator ini di 25. Seperti ini ya, nggak apa-apa sih ya kan. Tadi kan sudah saya katakan, nanti kalau sound design menyesuaikan suara yang kalian pengen nih gitu ya kan. Karena ini belajar ya, kita pakai hitungan gitu loh ya. Sama seperti kita kemarin belajar beat kemarin, atau belajar DJ, pasti kalian akan diajari hitungan. Maka dari itu di sound design sama, kita belajar hitungan gitu ya kan. Hitungan dulu, guys. Makanya tadi ini 50% ya. Kalau ini pasnya harusnya 33, guys. Ya. Jadi kita nggak ngikut defaultnya 3X osilator ketika kita ngeload. Nah, seperti ini baru tercampur jadi satu, guys. Ya, oke. Kita coba, guys ya. Jadi kalau ini kita naikkan 1 dan 2 ini cek batuk dulu, guys. Maklum, guys. Jadi agak pilek. Ya enggak agak, memang pilek. Oke, saya ulangi. Kalau gini osilator 3 atau osilator 3 saya naikkan ke 33. Jadi 1 2 ini agak mudar. Terus kemudian mulai 3 ini nyampur ya. Osilator 3 suaranya. Oke. Kita buktikan, kita play. Oke, suaranya seperti ini. Coba saya putar sampai 33%. Nah, sudah mulai terasa atau ini di 10%. Nah, ya kan? Nah, ngebas kan suaranya sampai 33. Nah, ini guys, kalau udah seperti ini baru tercampur jadi satu. Begitu guys ya untuk mix level. Meskipun kalian nanti sound desainnya misalkan ini di sini, ini di sini, ya nggak masalah gitu loh, ya kan. Terus ini mungkin ini di sini, terus ini di sini, ya kan. Misalkan ya ini di 73%, ini di 17%, nggak masalah gitu loh, ya. Oke, saya reset dulu guys. Ini juga saya reset. Nah, kalau di reset ini di 33 aja lah. Wait. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk mix level, tambah pengetahuan buat teman-teman biar tidak keliru, ya kan. Karena di luar sana ada teman-teman mungkin ya kan yang masih belum paham tentang mix level ini, bahwa kalau
tiga-tiganya ini tercampur, ini harus 100%, ini 100%. Nah ini salah guys ya, dan mohon maaf ini memang salah ya kan. Yang benar itu ya tadi guys, jadi total semua ini harus 100%. Makanya knobnya yang bawah 33%, yang osilator 3 ini 50%, ini enggak ada mix level ya, seperti itu. Bang saya pengen anu bang, osilator 4 nggak enek ya, wis ora usah ngenek-ngenek nek kene, wis enek telu ya telu wise yang sinau ya. Jadi kalau pengen 4 sampai 5 osilator nyari sendiri pluginnya ya. Memang di sini adanya 3, minta 4 ya kan. Oke, lanjut guys. Ini AM OSC 3. Oke. Ini ada indikator kalau nyala gimana, kalau mati gimana. Kalau mati, guys, ini kepanjangannya AM oscillator 3 itu amplitudo modulation oscillator 3 ya. Amplitudo itu kayak getar gitu loh guys ya. Yes, enaknya ngomong modulation amplitudo kalau bahasa Indonesianya, modulasi amplitudo khusus oscillator 3 ini. 1 2 nggak ngaruh ya. Takutnya saya teman-teman kalau ini mengaktifkan dikiranya jadi semua suara ini akan di amplitudo, tidak, hanya oscillator 3 aja ya. Loh bang, kenapa sih kok cuma oscillator 3? Ya kamu tanya yang buat 3X oscillator ya, jangan tanya saya ya. Di sini saya hanya menjelaskan saja ya kan, karena saya tidak membuat 3X oscillator. Oke, nanti kita buktikan guys. Oke, ini saya nolkan dulu ya kan, karena ini cuma oscillator 3 ya. Harusnya kalau ini 0, kalau ini saya tekan nggak ngaruh suaranya harusnya. Oke, saya nonaktifkan dulu, kita play coba. Harusnya kalau ini saya aktifkan nggak ngaruh, karena ini punya oscillator 3. Ngaruh enggak sih? Ini mati, ini hidup, mati hidup, nggak ngaruh guys, nggak ngaruh sama sekali ya. Ini bukti bahwa ini khusus untuk osilator 3. Nah, nggak percaya kita buktikan, kita nyalakan, kita naikkan nih mixnya ini sampai 33 untuk osilator 3 ya. Kok dinaikkan, mohon maaf, kita set dulu ke 33, ini kita matikan. Suaranya seperti ini guys, kayak ngebas tadi kan ya kan. Ini saya nyalakan nih, bandingkan suaranya ya kan, beda toh. Ini aktif, saya matikan ya kan. Kalau mati seperti ini suaranya, kalau aktif kayak ada penyebaran gitu ya. Oke, ini saya matikan aja. Itu untuk AM oscillator 3 guys, indikatornya ya. Tambah pengetahuan untuk kalian ya kan, untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin berpikiran bahwa indikator ini untuk ketiga-tiga oscillator ini. Tidak, jawabannya hanya oscillator 3 saja. Oke, seperti itu. Saya sedot sih guys. Oke, lanjut ke pesren. Aduh, masih banyak guys ya. Nah, pesren ini apa ya? Pesren ini acak nih, kayak suara acak gitu guys ya. Oke, kita coba aja ya. Ini dengan kondisi udah di mix nih 3 osilator, kita play. Normal, coba kita putar ke kanan. Terasa kan? Di 13% udah terasa nih ya kan. Lebih kaya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak suara-suara ngacak. Oke ya, seperti itu. Oke, nanti monggo, nanti ketika kita sound design mau menggunakan ini monggo, tidak monggo, pakai ini monggo, tidak monggo, menyesuaikan suara yang pengen kalian minati gitu, mau buat apa gitu ya. Terus bebas di sini, bebas berkarya untuk sound design di 3X oscillator ya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan teman-teman, Bang, saya pernah mendengarkan sebuah lagu, itu saya pengen buat suara seperti ini, Bang.
Cuma kok di sampel-sampel nggak ada ya punya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa faktor guys. Memang itu utamanya remixernya atau produsnya itu sound design sendiri, dipakai untuk dia saja gitu ya kan. Memang tidak di share untuk apa? Untuk keunikan karyanya gitu loh. Ya kita apresiasi saja gitu loh ya kan. Jangan bilang, wah abang ini kutanyain suara ini pelit. Enggak gitu konsepnya guys, enggak gitu ya. Memang karena remixernya atau DJ produsnya punya skill sound design ya kan. Nah, akhirnya dia bisa membuat suite-nya gitu loh ya kan. Membuat riser sendiri, membuat sweep up sendiri, sweep down sendiri, down lifter sendiri, amplifier sendiri, semuanya buat sendiri. Dijadikan satu pack khusus dia gitu loh. Ya wajar aja kalau suara itu nggak di-share sama dia. Ketika nggak di-share aman, khusus buat dia, ya kan. Kalau di-share ya sudah, banyak yang memiliki, ya kan. Meskipun di luaran sana banyak teman-teman yang share, ya seperti itu. Jadi utamanya tetap sound design, ya kan. Jadi luar biasa guys teman-teman, kalau bisa sound design itu luar biasa ya. Bisa menciptakan suara sendiri yang tidak, ya mungkin saja yang tidak dimiliki oleh remixer atau produser lain gitu ya. Unik suaranya gitu loh ya kan. Oke lanjut, ini dalam kondisi sudah mix ya, 1, 2, 3 ini. Masuk ke ini, envelope. Envelope ini kalian aktifkan. Kalau non aktif seperti ini suaranya, dengerin. Kalau dia aktif seperti ini, agak lambat. Kenapa? Attack-nya lambat, apalagi delay-nya ini lama gitu ya. Nah di sini kosong nih. Oke, kalau memang langsung bunyi, attack-nya kalian nolkan. Ini persenannya, semua ini persenan nih. Mulai delay, attack, hold, decay, sustain, release. Attack nolkan. Ini langsung bunyi nih, nggak mungkin akan delay, ya kan? Kalau mau suara pendek, holdnya nolkan, decay segini, sustain nolkan, release nolkan. Nah pendek suaranya. Ya kalau panjang holdnya tarik, sesuaikan dengan suara yang kalian pengen nih. Segini misalkan. Ya seperti itu, nanti kalian coba. Saya yakin kalian ini pasti bisa. Toh kalian di kompresor juga ada attack, ada release, ya kan? Nah seperti itu. Attack release kan udah paham lah teman-teman pastinya ya. Kemudian LFO ya. Coba saya panjangkan nih guys ya. Di LFO itu ada 3 macam di sini wave-nya. Ya kalau mungkin di VST lain mungkin banyak ya. Apalagi tadi sudah saya terangkan bisa di collab gitu ya kan. Misalkan antara scene dengan triangle, scene dengan square gitu ya. Atau mungkin sebaliknya ya. Nah ini pengaruhnya nanti di sini, di AM nih ya. Coba kita play ya. Kalau memang tadi nanti nggak ngaruh ya mungkin pemilihan sound design kita ini mungkin ya. Oke, AM kita nyalakan nih. Kita pakai scene dulu nih ya, LFO scene. Nah ada perubahan kan. Ini kalau normal seperti ini normalnya. Nah kayak ada ngayunnya gitu loh suaranya. Speednya bisa kalian tambahi, padat gitu. Ini padat. Kalau ini renggang ya. Nanti silakan pilih attack. Nah attack itu kalau kita putar kanan dia akan semakin kecil, semakin mengecil gini. Nah jadi kalau kita tarik garis tirus gitu loh ya. Jadi bunyinya agak halus gitu loh ya. Gak langsung bunyi enggak. Kalau ini 0 langsung bunyi nih. Ya kan? Coba saya tarik kanan nih attacknya. Halus kan? Nah ya kan? Ambilnya suara awal itu halus gitu. Seperti itu guys ya. Kalau ini saya buat 0 ya, 0%. Kalau delay agak lambat, ya kan? Bunyinya agak lambat ya. Nggak langsung bunyi, agak lambat pokoknya bunyinya. Seperti itu ya.
Oke, berlaku juga nanti pada ini square, triangle sama ini square. Nanti teman-teman silahkan set ya. Pasti akan timbul suara yang berbeda. Oke, seperti itu untuk LFO. Oke, sementara saya set normal aja ya. Kalau normal seperti ini kalian klik dimanapun ya tetap normal guys. Karena LFO nya cuma satu garis gitu. Lanjut ke filter. Nah, di filter ini ada knob mode X, mode Y. Jadi ada pilihan, kita coba pakai HP aja. High pass. Yang kita kenal itu kalau di alat DJ itu ada LPF, low pass filter, sama HPF, high pass filter. Ya kan rata-rata gitu. Biasanya kalau di alat DJ saya itu di bawahnya knob bass. Knobnya ada di situ. Itu filter itu ya. Kalau alat DJ yang lain tetap ada, cuma mungkin kalau nggak di situ silahkan cari di mixer kalian ya. Mixer alat DJ kalian pasti ada itu ya untuk filternya. Kalau nggak gitu di FX juga ada. Oke, misalkan kita pakai high pass, kita play nih, dia nggak bunyi men ya. Bunyinya kalau filternya ini kita tarik ke kiri mentok. Oke, ini sementara nganan dulu. Kalau high pass nggak ada, low pass. Nanti silakan pilih ya yang sekiranya bunyinya itu sesuai dengan sound yang kalian minati gitu ya, yang kalian bikin. Saya play. Coba ini mode X nya saya tarik ke kiri. Nah, semakin pudar kan guys, kayak suaranya semakin pudar, semakin menghilang gitu. Nah biasanya teman-teman ini dibuat automation, klik kanan automation ini ya. Jadi dia ngefilter, automation ngefilter. Jadi tidak hanya volume aja, ini juga bisa ya. Karena di DAW FL ini kalian klik kanan gitu, biasanya knob sama feeder itu muncul seperti ini. Ya, muncul menu, mau kalian apakan nih, ya kan? Knob ini gitu loh. Oke. Ini nganan. Coba mode Y. Ya, seperti nggak ngaruh sih ya. Ya, nanti yang kalian pilih yang ngaruh aja antara dua ini, ya. Seperti itu. Oke, next. Ini juga ada beberapa nih, ada panning, ada LFO juga, volume tadi LFO, mood juga ada nih ya kan, ada envelope-nya. Jadi lebih kompleks ya. Tadi kita cuma di volume aja. Ya, seperti itu. Cuma kalau ini saya yakin kalian lebih ngerti lah ya. Karena lebih simple ini. Cuma ada LFO sama filter. Ini mood X mood Y nanti bisa kalian set. Ini pitch-nya ya. Pokoknya seneng lah belajar sound design seperti ini. Oke, berikutnya ada polyphony, ini tambahan nih ya. Ada echo delay nanti tambahan. Oke. Seperti itu guys untuk 3X oscillator. Aduh. Ya udah guys. Sementara ini dulu. Nanti monggo teman-teman jika ada pertanyaan, ini hanya mengulas tentang 3X oscillator saja. Ya. Saya nyempet rokok sih men. Arepe bare nyempet rokok aku men. Oke, nanti untuk sound design nanti saya sendirikan guys ya. Saya sendirikan di playlist sendiri biar nggak tercampur jadi satu dengan konten-konten yang kayak pertanyaan teman-teman gitu ya. Kayak video-video sebelumnya. Kan itu campur tuh. Oke, dari sini paham ya teman-teman ya tentang plugin kecil ya kan, tapi luar biasa ya. Kalian buat suara di sini men. Ya kan. Ya dengan catatan tidak ada yang memiliki loh ya suara itu ya. Unik lah suaranya. Nah, terus kalian buat lead mungkin atau buat instrumen-instrumen skor kayak sembarang lah ya. Tapi terutama di lead ya kan. Kalau unik suaranya keren guys. Kalau pengennya kalian untuk rahasia sendiri ya jangan di share, cukup disimpan saja gitu ya, simpan saja. Nanti kalau kita sudah sound design otomatis kan kita simpan. Kemarin kan ada video yang sudah belajar nyimpan preset kan.
contoh ini deh, ini saya simpan dah, ini kita sudah sound design ceritanya, saya simpan ini, klik di sini, save preset as. Nah ini ada EVS Subbase. EVS Subbase ini filenya berupa VST atau apa ya, lupa gue. Oh ini, nah FST, anjrit lupa gue. Di sini ada ya. Kalau kalian klik kanan properties, ini ada FST. Itu formatnya. Nah, file ini berubahnya kalau kita load jadinya di sini, guys. Nah, EVS sub ini ya, seperti itu. Seperti kemarin kita ngisi preset di Serum. Kita pernah nambah preset di Serum, guys, ya kan? Ya seperti itu. Foldernya namanya kemarin apa saya lupa. Oke. Kalau ini misalkan kita simpan ya, pasti nanti ada di sini. Kita buktikan, guys. Klik tanda panah, save as, save preset as. Misalkan ini nama DJ kalian, EVS misalkan, lead misalkan ya, ini misalkan saja ya. Lead tadi kan suara bass ya, misalkan bass 1 lah misalkan ya, bass 1. Kita save. Preset ini filenya, formatnya save as tipenya ini otomatis nih, save. Kita buktikan apakah ada di sini. Nah, ada kan? EVS bass 1 itu ya kan. Seperti itu. Oke, kalian misalkan mau sound design, Bang, saya kalau saya sudah paham nih, sudah pro nih saya sound design di 3X oscillator. Saya mau sound design di apa nih? Misalkan Serum. Toxic bio, toxic apaan? Serum lah ya misalkan. Citrus deh kok Serum. Sorry guys, lupa guys. Nah, sebenarnya preset di sini ya kan, itu kan ya buatan gitu loh, buatan sound design orang terdahulu gitu. Dia nge-sound design arpeggio ini dikasih nama ya kan. Kita pun juga bisa buat seperti ini. Ini contoh nih, kemarin saya buat EVS lead ya kan. Sound design di Citrus ya kan. Oke, kita buktikan guys. Misalkan kita sudah sound design nih, kita ambil dari suara misalkan kayak ada nggak nih kayak brass lah, dari brass ini, brass ensemble nih. Ini suaranya. Waduh, guys. Kita arahkan ke brass ya kan. Aduh, kita buat piano roll dulu ya. Kita buat pattern baru aja. Brass. Ini nggak usah kalian tiru, nggak apa-apa nih. Di sini piano roll. Ini aja deh. Suara bass tadi lah guys ya. Biar enggak. Nih. Oke ya, seperti itu ya suaranya ya. Kita kembali ke Citrus. Saya play dulu. Misalkan di sini kalian sound design lah misalkan ya. Di main sini LFO kalian turunkan. Pitch. Oke. Modulation. Oke. Y-nya nggak ngaruh, cuma X. Seperti ini misalkan suaranya. Silakan, atau mungkin nota hati yang lain ya. Jadi nih misalkan ya kan, kalian save, kita buktikan bisa nggak nyimpen. Saya yakin bisa ya. Tetap klik di sini, save preset as, kalian namain nih misalkan EVS brass gitu aja ya. Oke, kita save. Apakah muncul di preset Citrus? Pasti akan muncul, nggak mungkin nggak. Coba di sini klik. Letaknya itu nggak di bagian bawah tapi di sini guys, bagian default ini ya, ini EVS brass. Padahal kita tadi ngambil dari brass ensemble. Jadi kita sound desainnya itu dari awal kita milih suatu preset, punya sound desainnya punya orang, terus kita sound design lagi, jadilah suara instrumen yang unik untuk kita sendiri gitu guys ya. Nanti bisa kalian coba di plugin atau VST yang lain ya.
Seperti itu guys. Ya oke. Kita sudahi guys. Aku wis kowesel iki ya kan. Wis ngoceh aku. Mbuh pirang jam iki mau aku ora roh. Enggak lihat jam aku. Pokoknya asal ngoceh aku kalau konten ya. Kalau memang kadang kurang dari 8 menit ya nggak masalah, atau mungkin lama gitu ya kan sampai 1 jam lebih ya nggak masalah ya, seenakku lah saya konten tuh ya. Oke, kesimpulannya ya beginilah sound design. Untuk pemula silahkan pakai yang ini dulu, belajarnya pakai yang simple dulu. Oke, itu semoga bermanfaat. Teman-teman jangan hanya explore di FS Indo aja, fokus di sini aja. Teman-teman bisa explore ke channel teman-teman DJ yang lain yang share tentang dunia per-DJ-an biar tambah ilmu ya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Sikap positif dan perkataan positif di saya dipakai, yang negatif dibuang. Semangat untuk teman-teman yang masih pemula. Semangat buat teman-teman dan keluarga di rumah, dan sehat terus. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.